Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5 ya. Kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran Geografi kelas 12, yaitu soal yang Bapak kirim ke kalian dan kalian sudah mengerjakannya, kalian sendiri yang mengoreksi, dan sekarang kita bahas soal tersebut ya. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya mungkin kalau dilihat di laptop atau di handphone ini menjadi agak berantakan ya, nggak apa-apa ya. Sebelumnya Bapak udah bikin video nih, udah berapa kali gagal ya, nggak apa-apa lah, karena gambarnya atau karena suaranya nggak apa. Nah, di laptop apa di video nih ketumpuk, nah seperti ini ya, ini ketumpuk, nggak apa-apa. Dan Bapak tidak membahas semuanya, hanya membahas yang kalian kira-kira tanyakan. Yang nomor 5, kita bahas nomor 5, yaitu teori tentang Wegener, lempeng tektonik. Nah, dalam teori tentang pembentukan kerak bumi ya, kerak bumi itu bagian atas. Itu ada beberapa teori, yaitu benua-benua ini dulu itu mengkerut atau kontraksi, atau teori Wegener juga dia menyatakan merangkum dari teori dua benua, Laurasia dan Gondwana. Wegener bilang, oh tidak dua benua, tapi satu benua besar, yaitu Pangea. Pangea itu pecah menjadi Laurasia dan Eurasia dan Gondwana. Lalu yang sekarang dipakai adalah teori tektonik lempeng ya, teori tektonik lempeng. Nah, lalu apa aja yang menjadi teorinya Wegener? Wegener itu menyatakan hanya melihat bentuk-bentuk dari benua. Bentuk-bentuk benua itu adanya di nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 4 apa? Nomor 4 itu adalah dari penyempurnaannya tektonik lempeng. Ya, Wegener itu teorinya apa sih? Bilang semua dunia, semua benua dulunya satu benua besar. Itu teorinya Wegener, satu benua besar Pangea ya. Wegener sama dengan Pangea, Pangea sama dengan Wegener. Jadi yang dilihat adalah bentuk-bentuk benuanya. Sedangkan nomor 4 dan nomor 5 itu bukan bentuk benua. Itu lebih kepada tektonik lempeng. Nah, ada yang sekarang nomor 6. Nah, ditanya nomor 6 ya. Nah, ini adalah teori tektonik lempeng, kelanjutan dari Wegener. Yang Wegener bilang satu benua besar Pangea. Nah, disempurnakan oleh tektonik lempeng. Oh, ternyata lempeng-lempeng itu ada yang memecah, ada juga yang menyatu ternyata gitu. Jadi Wegener bilangnya kan berpisah-berpisah semua. Ternyata ada yang berpisah, ada juga yang menyatu. Nah, menyatunya itu disebutnya konvergensi. Jadi kalian harus paham istilah konvergensi, artinya menyatu. Divergensi artinya berpisah, memecah ya. Nah, semakin kalian paham istilah, semakin kalian mudah memahami soal. Kalian sudah kelas 12, kalian harus punya kosakata yang lebih variatif, lebih beragam. Apalagi nanti kalau kuliah, nanti kosakatanya harus sangat variatif ya. Biar paham, kalau nggak paham kosakata, ya nggak ngerti pelajaran. Nah, kita lanjut ke nomor 10 ya, karena tidak semuanya dibahas. Nomor 10 tentang batuan X, tanda X. Nah, tanda X-nya yang mana nih? Yang mana aja lah ya pokoknya ya. Nah, itu yang di atasnya, yang di atasnya B. Nah, itu adalah X ya, di antara nomor 10. Next. Apa itu? Agak bingung juga nih gambarnya, tapi kalau dijelasin juga panjang lebar ntar. Intinya tanya di soalnya, faktor penyebab batuan beku menjadi batuan sedimen. Nah, jadi untuk batuan beku dan batuan sedimen itu adalah beku menjadi sedimen. Nah, itu metamorf. Nah, ini prosesnya adalah
sedimentasi dan erosi ya, erosi, penggerusan. Nah, sedimen kan ini tekanan dan suhu. Nah, jadi kalian harus paham nih, ini yang jadi sedimen ke metamorf, sedangkan beku ke sedimen, prosesnya ini proses. Nah, sedangkan dari sini menjadi magma menjadi beku, ini pendinginan. Nah, pendinginan adalah proses menjadi batuan beku ya, proses menjadi batuan beku. Nah, ini yang kalian harus paham tentang proses dari batuan. Nanti kalian kalau ada yang kurang paham, ditanyakan lagi ke Japri ya, atau kalian cari-cari informasi, karena waktunya sangat singkat nih ya. Intinya jawabannya adalah pendinginan itu menjadi batu beku, bukan menjadi sedimen. Pengangkatan itu adalah endogen dan eksogen ya. Endogen salah satu adalah pengangkatan, sedangkan sedimentasi adalah proses eksogen. Sedimentasi menjadi batuan sedimen adalah eksogen. Pelarutan ini adalah bagian dari erosi ya, jadi jawabannya adalah C. Tekanan dan suhu itu metamorf, berarti bukan sedimen. Jelas jawabannya adalah yang 10 yang C ya, pelarutan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana endogen mana eksogen. Setelah itu eksogennya itu apa penyebabnya. Kalau bagian siklus batuan itu macam-macam, kalian harus paham aja dulu ya. Nah, soal lanjutnya andosol dan aluvial. Di sini yang ditanya adalah, kalian tahu nggak sih andosol aluvial? Andosol adalah tanah gunung api, aluvial tanah sungai. Nah, dua-duanya subur ya. Dari gunung api subur, dari sungai subur. Yang ditanya apa? Perbedaan tanah bagian tengah Pulau Jawa dengan bagian utara adalah, jadi perbedaan andosol dan aluvial. Jadi dicari ya perbedaan. Coba bagian butiran halus, nah itu bukan perbedaan ya. Yang butiran salah. Sifat subur, nah berarti yang sifat juga salah. Karena yang ditanya adalah perbedaan. Jadi kalian walaupun kurang paham soal, kalian bisa mengeliminasi jawaban yang kira-kira itu tidak sesuai gitu ya. Nah, inilah pentingnya kalian bernalar ya. Walaupun kalian tidak tahu, tapi kalian paham walaupun tidak paham materi, paham soalnya gitu, dicermati dengan baik-baik. Ya jelas ya, yang namanya perbedaan dicari yang berbeda. Berasal dari abu vulkanik, berasal dari endapan. Nah, itu berasal juga betul ya. Tapi di sini yang mana yang berasal, yang A, B, C, D deh. Jawabannya A, sifatnya salah. Struktur, warna salah karena warna sama-sama kelabu ya. Jadi tidak disebut perbedaan. Lalu komposisi dan sifat juga salah, berarti jawabannya yang D, horizon dan komponen. Nah, apa itu horizon? Horizon adalah bagian dari lapisan tanah. Nah, jadi horizon itu adalah bagian dari lapisan tanah. Ini tanah. Nah, ini horizonnya nih. Nah, sini batu induk. Nah, keras. Ini mulai melapuk. Ini sudah melapuk subur. Nah, ini setengah. Nama setengah berarti setengah subur juga. Nah, ini namanya horizon dari tanah lah. Nah, tanah yang masih muda ya. Berarti dia belum tebal ininya. Masih batu induk. Batu induknya masih bisa kelihatan.
batu induk ya, bukan batu kali. Batu kali itu bukan batu induk. Batu induk itu batu keras, di bawah tanah itu keras. Nah, itu namanya batu induk. Dan luas ya. Nah, itu batu induk. Bukan batu kali ya. Batu kali itu adanya di atas, keras, tapi itu kan tidak meluas, hanya spot-spot doang ya. Kalau batu induk itu luas. Nah, itu kita bahas nomor tadi udah ya. Sekarang selanjutnya nomor 16. Nah, kalau ditanya nomor 16. Nah, tentang suhu. Suhu, kalian harus tahu yang namanya konsepnya setiap 100 meter suhu udara turun 0,6 derajat gitu ya. Nah, suhunya di bawah di laut 29 derajat Celcius. Nah, kalian harus paham juga ini terjadi di daerah tropis ya. Di daerah tropis. Kalau di daerah tempat dingin, nah itu bisa jadi nanti berbeda lagi ya. Di daerah tropis suhunya kurang lebih setiap 100 meter suhu turun 0,6 derajat. Tadi soal suhu di laut 29,5 derajat Celcius. Ini 0 ya meter. Sedangkan di atas 2500 meter. Suhu turun 0,6 setiap 100 meter. Nah, ini ya. Turun 0,6 derajat setiap 100 meter. Dari mana turunnya? Dari ketinggian. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 2500. Ya, 2500 ini. Berarti 29,5 dikurangin 2500 kali 0,6 ya, per 100. 29 dikurang 5 seret 25 kali 0,6 15 sama dengan 14,5 derajat Celcius. Ini rumusnya ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ini turun 0,6 setiap 100 meter per 100 meter ya. Angkanya berapa ini? Angkanya ketinggian aja yang ditanya ya. Ketinggiannya ditanya. Sebenarnya soalnya bisa dibikin bervariatif, namanya juga matematika ya. Dibolak-balik. Seperti ini aja yang simpelnya ya. Soal yang standar ujian sekolah yang simpel. Tinggal masukin angka. Gitu. Ya, jadi intinya kalian harus latihan lagi. Kalau sering-sering latihan, insya Allah jadi ngerti. Ya. Jadi setiap 100 meter per 100 meter turun 0,6. Dari mana? Dari ketinggiannya. Ketinggian awal dikurangin ketinggian di atas ya. Jadi jawabannya adalah yang 16 itu yang B ya. B. Kalian harus latihan lagi. Sekarang nomor 18. Nah, 18 daerah yang arah gerak angin adalah, nah ini dari anginnya itu kita tahu itu angin musim kemarau. Angin musim kemarau berasal dari Australia, angin timur ya. Angin barat itu musim hujan. Angin kemarau apakah bawa uap air? Bawa, uap airnya sedikit, tapi yang kena jadinya hanya bagian yang di awal. Bagian di awal sini ya, bagian di awal. Sedangkan bagian di akhir ini nggak kena hujan. Secara teorinya teori dari kemarau. Walaupun demikian tetap aja Kalimantan, Sumatera masih ada hujan karena dia ada angin lokalnya ya, angin lokal. Tapi secara angin globalnya, angin kemarau hanya kena hujan, hanya mengenai hujan di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, sini.
dan Sulawesi Tenggara. Nah, daerah sini ya. Daerah sini. Sedangkan daerah yang sini itu sudah tidak kena hujan dari angin Australia, tidak kena hujan dari angin Australia. Tapi dia tetap ada hujan dari angin lokal. Seperti itu. Jadi jawabannya daerah yang mengalami hujan sesuai gerak angin digambar adalah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, Maluku. 18 jawabannya yang D ya, Sulawesi Tenggara dan pantai barat Sumatera. Nah, pantai barat Sumatera. Jadi seperti itu ya. Dan juga Nusa Tenggara juga kena, Nusa Tenggara. Maluku dan Papua nggak kena ya. Maluku dan Papua dia sudah habis anginnya dari Australia tersebut. Lalu nomor 19. 19 adalah nomor 1. Sesuai gambar merupakan apa? Nomor 1 jelas ya, evaporasi. Ini mah kalian seperti Bapak bilang tadi, kalian harus mengerti kosakata. Apa itu perkolase? Perkolase adalah air yang meresap ke tanah ya. Infiltrasi juga. Kondensasi adalah pembentukan awan. Pembentukan awan namanya kondensasi. Sedangkan presipitasi itu hujannya ya. Seperti itu. Kalian baca lagi ya. Kalian akan lupa ini. Karena ini istilah. Kalau kalian tidak sering-sering menyebut namanya sebuah istilah, kalian menyebut. Jadi biasakan sekarang lagi musim presipitasi nih gitu. Jangan bilangnya musim hujan. Biar kalian masih ingat gitu ya. Presipitasinya besar. Yang besar apa sih? Hujan apa gajah? Nah, jadi yang besar itu adalah gajah ya. Presipitasinya deras. Gitu ya. Jayu sedikit nggak apa-apa. Nah, nomor 20. Nomor 20 adalah gambar dan kalian harus tahu ini apa. Nah, ini adalah murni hafalan. Nah, kalau Bapak hafal karena Bapak sering mengulang ya. Kalau kalian kan tidak mengulang, jadi kalian coba hafalkan lagi ya. Jenis-jenis bentuk-bentuk dari pola sungai. Nanti level pertanyaannya pun bisa dinaikkan. Bentukan seperti ini disebabkan oleh apa? Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi tidak ditanya di sini biar level hanya hafal aja ya. Bentukan seperti ini terjadi karena bentuk daerah patahan. Ada daerah lipatan bentukannya menjadi trelis. Daerah dataran terjal menjadi dendritik. Radial, radial kalau kalian tahu ya. Radial itu jari-jari. Artinya jari-jari. Jari-jari ya. Kalau kalian naik sepeda tuh ada namanya jari-jari, nah itu namanya radial. Nah, beda antara radial dengan spiral ya. Spiral itu melingkar gitu ya. Nah, ini radialnya juga melingkar artinya dalam bahasa Indonesia, tapi lebih tepatnya melingkarnya membentuk jari-jari ya. Nah, kalian harus paham tuh istilah-istilah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian paham bahasa, insya Allah kalian mengerti materi pelajaran. Kalau ngerti materi pelajaran, bisa jawab soal gitu ya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran itu sangat berkaitan. Sekarang nomor 26. Nah, semuanya tidak dibahas. Nomor 26. Nah, ini adalah ditanya kebutuhan untuk 10 tahun ke depan kelompok umur 60 tahun. Sebenarnya kelompok umur usia muda kebutuhan 10 tahun ke depan apa? Kelompok usia dewasa 10 tahun ke depan butuhnya apa? Nah, kalau anak muda, anak bayi dibutuhkannya sekolahan ya. Nah, ini usia muda, usia di bawah. Nah, usia di bawah ini adalah usia yang butuh sekolah. Kalau usia yang di tengah berarti ini usia yang butuh pekerjaan. Kalau usia yang di atas, nah itu usia yang membutuhkan kesehatan, atau ada pilihan lain, ada pengadaan panti ureda ya. Jadi ini lebih cocok ya, pengadaan panti jompo.
Tapi kalau tidak ada pilihan pengadaan panti jompo, kalian pilih pembangunan sarana kesehatan. Karena lebih membutuhkan kesehatan usia tua ya. Walaupun usia muda, usia dewasa juga butuh kesehatan. Nah, lebih tepatnya yang pembangunan panti jompo. Ya, kalau tidak ada, baru jawabannya yang pembangunan sarana kesehatan. Lalu nomor 27 ini beban ketergantungan, ya kalian baca-baca lagi. Karena ini rumusnya simple, usia muda tambah usia tua dibagi usia dewasa. 2000 tambah 1000, 3000. Dibagi 7000 tambah 5000, 12000. 3000 dibagi 12000. Ini gampang ya. Nanti soalnya bisa dinaikkan ke level pertanyaan, bisa. Apa arti dari nilainya jawabannya ada 25 ya. 25 apa maksudnya 25? Maksudnya adalah setiap 100 orang itu menanggung 25 masyarakat yang tidak produktif. Itu artinya ya. Jangan salah ya. Nah, karena itu levelnya nanti naikkan lagi. Atau soalnya dibikin lebih susah lagi, bisa lagi. Ya. Itu kalau tadi pertanyaannya simple, sederhana. Lalu nomor 31. 31 ada gambarnya pecah, rusak ya. Nomor 1 di mana, nomor 2 di mana. Ya, nulir lah ya. Pokoknya intinya daerah minyak bumi dan gas adanya di Aceh sini ya. Di Aceh. Kurang lebih jawabannya yang mana tuh? Nah, daerah Kalimantan yang di tanda hitam ini, Kalimantan itu luas ya. Ada Kalimantan Selatan, sekarang banjir. Nah, itu daerah Intan ya. Intan, berlian. Jadi kalian jangan salah, intan sama mutiara beda ya. Mutiara itu dari binatang, hewan, kerang. Kalau intan itu adalah mineral keras yang nanti akan menjadi berlian. Kalau di Pulau Jawa bagian barat itu ada emas, ada semen, banyak ya. Di Sulawesi itu adalah nikel. Nikel itu untuk baterai handphone, baterai jam, baterai mobil. Karena mobil pakai baterai ya, bukan pakai gas lagi, pakai baterai. Motor baterai, mobil balap baterai, rumah pun baterai. Apa rumah baterai? Maksudnya rumahnya tidak dari listrik PLN, bukan listrik PLN. Walaupun nanti dari listrik PLN bisa dimasukkan baterai, ngapain juga dari listrik PLN terus dimasukkan baterai. Baterai di rumah itu dari sinar matahari lalu dimasukkan ke baterai ya. Jadi tidak pakai listrik PLN. Itu akan datang lah, bukan sekarang. Tadi jawabannya adalah minyak bumi dan gas itu adalah di Aceh ya, di Aceh. Nanti kalau di Kalimantan yang timur, nah bisa jadi Kalimantan Timur itu tempatnya minyak bumi juga ya, minyak bumi. Di daerah sekitar Laut Natuna, Malaysia, ada tulisan Malaysia itu namanya Laut Natuna ya. Kita harus menyebutnya Laut Natuna Utara, bukan menyebut Laut Cina Selatan. Harus dirubah Laut Natuna Utara. Nah, daerah situ yang ada tulisan Malaysianya itu adalah milik Indonesia, kaya akan gas juga. Kebutuhan kebutuhan energi zaman datang adalah nikel dan gas ya. Nah, sekarang banyak diperebutkan tuh Sulawesi sama Laut Natuna. Sekarang nomor 31. Udah. 32 ekoefisiensi pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini normatif ya, kalian bisa menjawabnya secara mana nih yang bagus kalimatnya ya. Yang 2 pasti salah ya, udah Bapak lewatin ya biar mempersingkat waktu karena waktunya udah panjang juga. Terus nomor 32 udah. 33 ini juga normatif ya,
kalian hanya bisa membaca, teliti. Nah, apa yang jawabannya nomor 33? Ya, jawabannya yang B. Mengambil sertai pemulihan. Kenapa nggak mempertahankan keberadaannya? Iya, sumber dalam kita pertahankan, tapi dimanfaatkan ya. Kalau ada sumber dalam keberadaan dalam jumlah terbatas, tidak merata, jaminan kehidupan manusia, karena itu tidak manusia sumber dalam berwawasan lingkungan adalah bukan mempertahankan, kita memanfaatkan ya, memanfaatkan sekaligus dilestarikan. Ada hutan-hutan yang harus kita manfaatin, sayang kalau nggak dimanfaatin. Ada hutan-hutan yang nggak boleh kita manfaatin. Nah, kalau dimanfaatin malah rusak lingkungan. Ngambil spot-spotnya salah, menggunakan berdasarkan kebutuhan, ya kebutuhan ya, bagus. Eksploitasi besar-besaran enggak ya, salah ya. Mana yang lebih tepat, B apa D? Yang lebih tepat adalah B ya. Karena berdasarkan kebutuhan, pasti manusia membutuhkan, pasti diambil. Lalu nomor 36. Nah, 36 secara gampangnya ada dua peta dengan lokasi jarak yang sama ya. AB itu yang peta 1 dan AB dalam peta 2. Nah, itu dua kota yang sama ya, bukan dua kota yang berbeda. Jadi petanya aja yang berbeda, kotanya sama. Jadi jarak sebenarnya AB di peta 1 sama peta 2 sama, namanya jarak sebenarnya nggak berubah. Kalau jarak di peta iya berubah gitu ya. Nah, lalu bagaimana mencari skala di peta tersebut? Nah, ini dicari nih skalanya berapa. Sedangkan yang ini diketahui skalanya 1:50.000. Gampangnya berbanding kebalik. 4/20 itu pasti kali 5 ya. Nah, ini bagi 5. Simpel ya. 50 kali bagi 5 ya 10.000. Nah, ini simpelnya seperti itu. Kalian pahami tentang skala. Kalau mau lebih aman ya, kalian cari jarak sebenarnya dulu yang diketahui, lalu jarak sebenarnya dibagi jarak di peta B. Nah, ini caranya ya. Intinya kalian paham. Kalau ini mah sebenarnya anak SMP juga udah tahu lah ya. Pelajarannya gampang ini sebenarnya. Lalu kita bahas nomor 36. 36 udah jawabannya. Nomor 37 peta topografi, skala peta topografi. Ya, gambarnya rusak ya. Gambarnya rusak, jadi peta topografi itu skalanya sudah ditentukan, 1:25.000, 1:50.000. Nah, untuk biasanya yang tidak ditentukan skalanya dalam peta topografi, tapi dalam peta topografi itu sudah ada skalanya. Yang ditanyakan adalah konturnya. Intinya garis kontur itu, kontur dari sebuah peta topografi dibagi 2000 ya, 1:50.000. Ini skala dari BIG, Badan Informasi Geospasial ya. Lalu berapa konturnya? Ya, konturnya dibagi 2000. Konturnya satu kontur dengan kontur lain ini adalah 25 meter. Ini 25, ini 25, ini 25. Ini standarnya ya, standar dalam kontur. Nah, kalian harus mencari referensi lainnya, mencari soal-soal yang berkaitan dengan ini. Soalnya bisa dibikin levelnya level pedes, level 5, level 6. Nah, ini level simple doang ya. Yaitu rumusnya skala dibagi kontur, dibagi 2000.
Atau yang diketahui kontur, maka berapa skalanya? 2000 dikali konturnya. Nah, jadinya skala. Dilihat ya. Kontur interval sama dengan skala dibagi 2000. Kalau ditanya skala, ya tinggal kali aja kontur interval skala sama dengan kontur interval kali 2000. Ini simpel ya. Kalian kalau paham, maksudnya paham apa? Pikiran kalian terbuka dengan ilmu pengetahuan. Kalau pikiran kalian kebukanya sama game, maka ketutup belajarnya. Pikiran kalian ketutup sama pelajaran. Susah tuh masuk tuh pelajaran. Kalian harus benar-benar berniat, bertekad mau belajar, insya Allah bisa. Dan lupa berdoa dan juga menghormati orang tua. Nah, itu bukan terbuka tuh pintu pengetahuannya, kalian mudah belajar. Tapi kalau kalian males-malesan, kalian sulit masuk pengetahuan, lebih gampang main game terus. Nanti game itu memblocking pikiran kita untuk masuknya nilai-nilai pengetahuan, pelajaran. Nah, hati-hati ya, harus mengenal diri sendiri. Lalu kita bahas nomor 37 udah 40. Nomor 40. Ciri objek bentuknya memanjang, lebarnya seragam, teksturnya halus, warna kontras. Nah, kontras dengan sekitarnya. Simpangnya tegak lurus. Ya, itu jalan raya ya, jelas ya. Kalau kereta api nggak mungkin tegak lurus, dia bisa kejungkel. Kalau sungai juga nggak mungkin tegak lurus, dia bisanya melengkung gitu ya. Pemukiman bentuknya nggak seragam, dia rumahnya ada yang lebar dan kecil. Kalau perumahan dia seragam. Jadi 40 jawabannya yang B, pemukiman. Tapi kunci jawabannya ya B, betul. Bukan, kunci jawabannya B ya. Jawabannya yang A ya, jalan raya. Salah kunci jawaban. Lalu nomor 42. Nomor 42, manfaat SIG bidang sosial. Apa ini bidang sosial? Apakah jenis tanah? Nah, teman kalian ada yang jawabnya C ya. Nah, apa sih bedanya B sama C? Ya, 2, 3, 4 sama 3, 4, 5. 2, 4, 5 sama 3, 4, 5. Apa bedanya 2 sama 3? Nah, 3 itu rehabilitasi konservasi lahan adalah kegiatan manusia ya, aktivitas manusia. Aktivitas manusia untuk alam, bukan untuk masyarakat. Ya. Alam dikonservasi itu untuk alam ya. Konservasi di Pulau Rambut. Manusia nggak ada di situ, berarti bukan bidang sosial, itu bidang alam ya, bidang lingkungan. Habis tambang selesai di keruk, dan itu lahannya dikonservasi, konservasi lahan. Tidak ada aktivitas manusia lagi di sana. Ya, berarti itu bukan bidang sosial. Kalau bidang sosial itu harus ada aktivitas manusianya, mengetahui luas. Nah, mengetahui luas itu untuk pembangunan, untuk pemenataan wilayah, untuk melihat kepadatan penduduk. Nah, itu mengetahui luas. Jadi jawabannya yang 2, 4, 5 ya. Lalu nomor 44. 44 adalah desa, karena kan udah jelas ini ya. Kehidupan masyarakat, tradisi dan taraf pendidikan masih rendah. Oh, ini udah jelas ini. Swadaya. Ya. Kalian baca-baca lagi ya, ini terlalu gampang. Nomor 45. Nah, 45 ini adalah pola keruangan kota. Kota di mana? Kota di mana aja ya. Tapi tidak persis sesuai gambarnya.
tapi polanya sama semua, baik itu di Jakarta, di Bandung, di Seoul, di Moskow, di New York, di Washington, semua kota, di Mekah, di Madinah, yang namanya kota itu mesti ada kantor, ya, mesti ada aktivitas kantor. Jadi di setiap kota itu pokoknya ada kantor dan bisnis. Nomor 2 ada daerah peralihan. Ya. Nomor 3, 4, 5, nah ada pemukiman. Kelas bawah. Pokoknya kelas bawah itu dekat dengan daerah aktivitas. Kelas menengah dan kelas atas. Intinya kelas atas itu dia agak jauh dari aktivitas, ya. Gambarnya boleh gambarnya sesuai di soal atau gambarnya tidak sesuai di soal, boleh. Pokoknya urutannya seperti ini. Nah, mungkin itu soalnya gampang, ya. Itu mudah karena kalian harus menyebutkan nomor 5 itu apa gitu. Belum nanti soalnya dinaikkan. Daerah kelas atas itu ada di mana? Gitu. A, B, C, D, E gitu. Nah, bisa jadi nanti kalian harus tahu nih A yang mana, yang B yang mana, kelas bawah di mana gitu, ya. Nah, itu soalnya. Nah, ini soalnya. Mau itu nomor 1 di mana, nomor 2 di mana, yang penting nomor 5 itu adalah kawasan elit. Kalau soalnya dirubah, kawasan elit ada di nomor berapa? Kalau nomornya sudah ada sih nggak apa-apa, ya. Sudah jelas. Kalau nomornya belum ada, diganti hurufnya X, Y, Z, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, bisa jadi kalian harus tahu tuh. Nah, itu levelnya dinaikkan. Intinya kalian harus paham ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apapun bentuk kotanya sama, kurang lebih seperti itu, ya. Sekarang nomor 45. Nah, udah nomor 47. Nah, pembangunan wilayah itu cenderung ke arah nomor 3. Karena apa? Ini udah dikasih tahu, cenderungnya ke nomor 3. Coba nggak dikasih tahu, tanda panahnya tidak ada. Pembangunan cenderung ke arah mana? Dan karena apa gitu. Itu level soalnya bisa dinaikkan. Nah, ini levelnya masih udah dikasih tahu. Pembangunannya ke arah 3. Itu tapi kenapa? Nah, tinggal kalian kira-kira aja. Apa jawabannya? Wisata bahari, kawasan industri, enggak lah, ya. Agar mengembangkan industri semen itu di daerah kapur. Ya, semen itu daerah kapur. Semen itu dari kapur. Salah berarti, mendekati lokasi pekerjaan. Bahan pangan itu pertanian. Perdagangan itu adalah pelabuhan, ya. Jadi laut, laut itu perdagangan. Jadi kenapa nomor 3? Ya pekerjaan di situ, ya. Nah, kalau nggak ada panahnya, pembangunan yang lebih banyak itu ke arah mana? Apakah ke laut, ke pegunungan, kapur, atau ke arah bandara? Pasti banyakkan ke arah yang nilai ekonominya lebih tinggi. Nilai ekonominya, ya, nilai ekonomi. Area pertanian ada nilai ekonomi, ada. Tapi dia kecil lah nilai ekonominya, ya. Pegunungan kapur ada nilai ekonomi, ada. Tapi aktivitas kegiatan ekonominya tidak beragam. Tapi kawasan industri, aktivitas ekonominya itu beragam. Jadi pembangunan itu menuju ke arah nilai ekonomi yang lebih besar, bervariatif, ya. Itu kawasan industri. Dari sekian banyak soal, hanya itu yang bisa kita bahas. Sebenarnya banyak yang kalian pengen tanya atau gimana. Intinya ini juga waktunya sudah panjang, ya. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini.
Kalau ada yang mau dibahas, kalian bisa japri atau tanyakan di grup ya. Atau kalian belajar mandiri, itu yang paling penting ya. Intinya kalian harus bisa ya. Sebenarnya pelajaran geografi ini ya bukan untuk pelajar ya, tapi untuk para pemimpin. Masalahnya pemimpin kalau bukan dari pelajar, jadi dari mana tahunya? Ya, dia belajarnya dari pelajar. Mudah-mudahan kalian semua nanti ketika jadi pemimpin ini baru bisa menerapkan ilmu-ilmu geografinya. Kalau sekarang ya geografi bukan ilmu terapan ya. Geografi bukan ilmu terapan, ilmu pengetahuan ya, pengetahuan. Kalian bisa menerapkannya itu ketika kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pemimpin wilayah, pemimpin provinsi, pemimpin negara. Kalian jangan sampai melakukan kegiatan pembangunan atau aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah geografi. Apa aja geografi? Wilayah, manusia, lingkungan, ruangan. Nah, itu harus dipikirkan tuh ya. Itu aja dari Bapak. Intinya kalian harus memotivasi diri sendiri. Kalian belajar dari rumah, apalagi nanti kalian kuliah. Malu deh kalau kuliah masih disuruh dibangunin ya. Masa SMA masih dibangunin? Kalian harus mandiri. Kalau ada yang ngerti tanya. Sekian dari Bapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.